Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Sari Nur Afroh, NIM E 2019-20552 dari kelas XR 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MBI yang berjudul tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional, dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Yang kedua yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama, permintaan agregat di pasar barang. Yang kedua, jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Yang ketiga, harga barang dan jasa. Selain itu, pelaku ekonomi dalam perekonomian 4 sektor adalah yang pertama yaitu sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Yang ketiga yaitu sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat yaitu sektor luar negeri. Sektor perekonomian di dunia di mana perekonomian melakukan transisi ekspor dan impor. Di dalam perekonomian 4 sektor terdapat beberapa hubungan, antara lain hubungan antara rumah tangga dengan perusahaan, rumah tangga dengan pemerintah. Misalnya, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah. Dan hubungan dengan negara lain seperti rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu perusahaan. Hubungan perusahaan dengan rumah tangga, hubungan perusahaan dengan pemerintah, hubungan perusahaan dengan dunia internasional, dan selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki dua hubungan, yaitu hubungan pemerintah dengan rumah tangga, hubungan pemerintah dengan perusahaan. Selanjutnya itu negara lain. Negara lain juga memiliki beberapa hubungan. Yang pertama yaitu hubungan antara negara lain dengan rumah tangga, yang kedua hubungan negara lain dengan perusahaan. Selanjutnya yaitu komponen pengeluaran agregat. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atas barang yang dihasilkan atau CDN. Yang kedua, investasi perusahaan I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau G. Ekspor X dan impor M, sehingga AE sama dengan CDN plus I plus G plus tanda kurung buka X dikurangin M tanda kurung tutup. Selain itu, faktor penentu ekspor. Yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang dan tidak dapat memenuhinya, yang memenuhi kepentingan dalam negeri. Yang kedua yaitu mutu barang. Yang ketiga, cita rasa kemasyarakatannya. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu faktor penentu impor. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara, yang kedua investasi dalam negeri, yang ketiga kemampuan suatu negara untuk membuat barang, dan yang keempat yaitu cita rasa konsumen. Terakhir yaitu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Monan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur, kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.